Masih akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, saya Syifa Fauzia sebagai pembicara satu tim pro akan menanggapi mosi Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Dalam mosi tersebut, disebutkan bahwa sumber daya penting akan diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional, di mana sumber daya penting adalah segala sesuatu yang bentuknya fisik maupun bukan fisik, di mana benda tersebut memiliki potensi dan dampak baik bagi keberlangsungan kehidupan. Sumber daya penting yang dimaksud bukan hanya terkait kekayaan alam, bahan tambang maupun mineral saja, akan tetapi termasuk di dalamnya sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, diperlukan suatu lembaga yang dapat mengelola sumber daya, terutama sumber daya alam, di mana dalam hal ini peran agen sumber daya internasional sebagai lembaga global yang berfungsi untuk mengelola sumber daya penting, mengurangi resiko kelangkaan atau konflik perdagangan, serta mendorong penggunaan ekstraksi sumber daya yang berkelanjutan sangat diperlukan. Maka dari itu, saya setuju dan mendukung mosi Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk ke argumen yang sudah saya susun, perlu saya sampaikan beberapa poin penting mengapa saya mendukung mosi tersebut. Poin yang pertama, kehadiran Agensi Sumber Daya Internasional dalam pengelolaan sumber daya penting dapat mengurangi resiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam, di mana pemanfaatannya lebih menjerumus ke eksploitasi yang berujung pada kerusakan alam. Lalu poin yang kedua, kehadiran Agensi Sumber Daya Internasional dalam mengatur dan mengelola sumber daya penting merupakan langkah nyata yang berujung pada terbentuknya suatu sistem yang lebih baik, di mana sistem yang lebih baik diharapkan dapat mengurangi resiko pemanfaatan sumber daya yang tidak bertanggung jawab, sehingga ancaman terjadinya kelangkaan dan konflik dapat dikurangi. Lalu poin yang ketiga, kehadiran Agensi Sumber Daya Internasional diharapkan mampu menekan angka kriminalitas yang terjadi, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya. Ketertiban dan angka kriminalitas dapat ditekan apabila ketegasan dan keadilan hukum dapat ditegakkan, di mana ini merupakan salah satu tugas bagi Agensi Sumber Daya Internasional. Untuk menjelaskan poin tersebut, saya telah menyusun beberapa argumen. Merujuk pada poin yang pertama, saat ini masih banyak dari para pengusaha atau penguasa yang memanfaatkan sumber daya dengan cara yang tidak tepat, di mana perilaku tersebut banyak menimbulkan kerusakan, bencana, hingga konflik yang mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, banyak didapati tambang ilegal yang pengelolaannya tidak dibatasi, sehingga memicu terjadinya bencana alam, rusaknya habitat, flora dan fauna, sehingga menimbulkan kepunahan, serta merenggut hak masyarakat. Mengapa demikian? Karena dampak dari kerusakan yang ditimbulkan seperti banjir, itu dapat mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat. Maka dari itu, Agensi Sumber Daya Internasional diperlukan guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan cara menerapkan sistem hukum yang tegas, agensi ini juga diharapkan mampu menjadi sahabat bagi masyarakat dan makhluk hidup yang terdampak. Lalu menjelaskan poin yang kedua, dalam beberapa kasus sering kita temui para pelaku kriminal dalam pemanfaatan sumber daya tidak mendapatkan hukuman atau bahkan kasusnya dilupakan begitu saja. Dalam hal sumber daya alam seperti yang sudah saya jelaskan di poin sebelumnya, masih terdapat banyak sekali tambang ilegal yang pengelolaannya tidak menghiraukan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Dalam hal sumber daya manusia, masih terdapat beberapa kasus eksploitasi tenaga kerja, di mana para pekerja seringkali tidak mendapatkan hak mereka terkait upah, dipekerjakan saat usia mereka masih di bawah umur, serta isu perdagangan manusia atau prostitusi yang masih sering terdengar. Kehadiran Agensi Sumber Daya Internasional tentunya dapat mengurangi atau menekan kriminalitas dengan membentuk dewan-dewan yang bertanggung jawab pada pengelolaan sumber daya penting. Dewan ini mencakup dewan pengamatan, pelaksanaan, dan perlindungan, di mana tugas mereka adalah memastikan proses pengelolaan sumber daya dapat dijalankan dengan semestinya dan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, angka eksploitasi baik pada sumber daya alam maupun sumber daya manusia dapat ditekan. Lalu menjelaskan poin yang ketiga, kehadiran agensi ini merupakan solusi. Pengelolaan sumber daya penting dapat menjadi solusi dari masalah ketidakadilan hukum yang selama ini kita hadapi. Agensi Sumber Daya Internasional berperan dalam menciptakan aturan hukum, undang-undang, serta pembentukan tim khusus yang menangani dan mengadili para oknum pengelolaan sumber daya yang selama ini bebas bahkan tidak merasa bersalah.
Ketegasan dan keadilan hukum mampu membuat para oknum merasa jera sehingga angka eksploitasi dapat ditekan. Dewan Juri yang terhormat, Agensi Sumber Daya Internasional memegang peran krusial dalam penjagaan, pengawasan, serta pengendalian pemanfaatan sumber daya penting. Dengan kewenangan yang mereka miliki, pemanfaatan sumber daya penting dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Maka dari itu, saya tetap berdiri teguh untuk mendukung dan setuju dengan mosi Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Terima kasih.